Ya, sebelum pandemi COVID-19 menyerang bumi ini, momen dari Nataru ataupun Natal dan juga Tahun Baru memang identik dengan perayaan dan juga sukacita bagi yang merayakannya. Biasanya dalam momen Nataru, mobilitas masyarakat yang pergi berlibur atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain pun ikut juga meningkat. Bahkan karena banyaknya event dan juga perayaan yang digelar, tentunya tak jarang masyarakat berkumpul di suatu tempat dengan jumlah yang besar, menciptakan semarak euforia di momen akhir tahun. Tapi berbeda dengan kondisi saat ini, pandemi yang masih bertata di bumi tentu menjadi perhatian juga begitu ya, ataupun perhatian sendiri dalam menentukan sikap dan juga kebijakan pemerintah menahan penyebaran laju COVID-19 pada momen Nataru tahun ini. Dalam hal ini kemarin pemerintah Indonesia pun juga langsung begitu mewacanakan akan menerapkan PPKM level 3 saat momen Nataru, walau kini akhirnya juga dibatalkan penerapan kebijakannya karena sejumlah faktor yang telah dipertimbangkan. Mengapa pemerintah mengambil keputusan ini? Selengkapnya akan kita ulas bersama di pagi ini dalam PPKM level 3 batal, COVID atau ekonomi yang naik. Nah, bila kita melihat di sini memang tepat pada hari kemarin pemerintah resmi untuk membatalkan atau memutuskan tidak akan menerapkan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia pada periode Natal dan juga Tahun Baru ataupun Nataru. Padahal kita ketahui bersama di waktu sebelumnya atau dari jauh-jauh hari pemerintah juga sudah woro-woro begitu ya mempublikasikan pada momen Nataru di tahun ini PPKM level 3 akan diterapkan guna menahan laju penyebaran COVID-19 di tanah air. Lalu kini mengapa begitu pemerintah berubah ataupun merubah haluan dan membatalkan kebijakan PPKM level 3 Nataru tahun ini? Diketahui hal ini dikarenakan pemerintah menilai perbaikan begitu ataupun penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia masih dalam kategori terkendali. Hal ini dapat dilihat dari kasus konfirmasi COVID-19 yang juga menurun ataupun mengalami penurunan dan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit juga mengalami tren yang menurun. Dengan kondisi ini pun terdapat aturan yang juga disesuaikan dalam pembatalan dari penerapan PPKM level 3 Nataru, yang mana aturan yang tetap diberlakukan adalah bisa kita lihat di sini ataupun di layar kaca Anda. Di mana aturan yang pertama begitu selama periode Nataru ada syarat perjalanan jarak jauh dalam negeri yang harus diterapkan. Pelaku perjalanan wajib sudah divaksinasi lengkap dan juga menyertakan hasil antigen maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Dan aturan yang kedua, pelaku perjalanan begitu dari luar negeri wajib menyertakan hasil tes PCR dan juga wajib juga melakukan karantina begitu ya sebelum keberangkatan serta melakukan karantina selama 10 hari. Nah ini dan yang ketiga juga aturan juga bisa kita lihat di mana memang pemerintah melarang seluruh jenis perayaan di momen Natal di momen Tahun Baru nanti. Jadi nggak boleh kumpul-kumpul begitu baik di hotel, lalu juga pusat perbelanjaan, lalu juga ada tempat wisata dan juga tempat keramaian umum lainnya. Lalu aturan yang keempat, kapasitas dari pusat perbelanjaan ataupun mal, lalu juga restoran, bioskop, dan juga tempat wisata akan berada di angka 75% saja. Di sini memang selanjutnya aturan yang terakhir ataupun yang kelima, terdapat aturan khusus ataupun terkhusus untuk penyelenggaraan acara sosial budaya juga hanya dibatasi 50 orang saja begitu ya, jangan banyak-banyak, dan juga dalam rangkaian acara tersebut hanya 50 orang saja yang boleh ada di gedung ataupun di tempat perayaan tersebut. Dan juga memang dengan kondisi COVID-19 yang dinilai pemerintah sudah terkendali ini, seperti apa sih datanya terkait perkembangan dari COVID-19 di tanah air? Bisa kita lihat di slide selanjutnya untuk datanya. Dan bisa kita lihat di sini juga, di mana bicara terkait perkembangan COVID-19 tanah air, mengutip data yang dipublikasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun Kemenkes RI, ternyata per 7 Desember 2021 total kasus COVID-19 RI berada di angka 4.258.076 kasus banyaknya. Dari angka ini total kesembuhannya kalau kita lihat juga lumayan tinggi begitu ya, ataupun mengalami penambahan di mana totalnya kini berada di angka 4.108.717 orang sudah sembuh dari infeksi COVID-19. Lalu juga seluruh provinsi ataupun dari provinsi yang ada di Indonesia, ternyata provinsi
Jawa Barat lah begitu yang masih mencatatkan ataupun catatkan kasus terbanyak angka COVID-19 di tanah air. Nah, ini juga menyalip angka dari COVID-19 provinsi lainnya di Indonesia. Jadi buat warga Jawa Barat lebih meningkatkan lagi begitu ya untuk menerapkan protokol kesehatannya karena nomor satu nih untuk mencatatkan kasus COVID-19 terbanyak. Selain itu, menilik angka dari jumlah vaksinasi RI, pemerintah pun mempublikasikan bahwa 69/100 penduduk Indonesia sasaran vaksinasi sudah mendapatkan 1 dosis vaksin. Atau kalau kita lihat persentasenya begitu ya, total vaksinasi dosis 1 sudah mencapai 68,9%, sedangkan total vaksinasi dosis 2 berada di angka 48,03%. Kita harapkan bersama gitu ya, semoga target vaksinasi RI juga cepat tercapai agar resiko atau potensi penularan virus makin berkurang ke depannya. Lalu dengan adanya pembatalan PPKM level 3 ini ataupun saat Nataru ini, bagaimanakah respon para pelaku usaha di Indonesia? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini memang kalau kita lihat pastinya dengan adanya pembatalan penerapan PPKM level 3 saat Nataru ini, respon pelaku usaha sangatlah baik ya pastinya begitu ya. Karena memang dan sejumlah pengusaha juga makin optimis, tentunya makin optimis juga untuk memacu produktivitas hingga akhir tahun ini. Bahkan sejumlah pengusaha juga menilai dengan batalnya penerapan PPKM level 3 ini di seluruh penjuru tanah air juga akan berkontribusi positif pada pertumbuhan PDB RI di kuartal 4 2021 yang diproyeksikan berada di atas angka 5%. Tapi dengan batalnya PPKM level 3 ini juga perlu diingat begitu ya, jangan dilupa warga juga dihimbau untuk terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat karena juga bukan tidak mungkin apabila peningkatan kasus COVID-19 terjadi, peraturannya juga kembali berubah mengikuti kondisi yang ada. Dan makanya yuk bareng-bareng begitu ya saling waspada dan juga tetap jaga kondisi agar COVID-19 beranjak pergi, ekonomi tanah air mulai ngegas lagi.